Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita sekalian. Materi yang ada di video ini adalah materi sosialisasi Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka bagi semua stakeholder yang ada di Gugus 3 Mulilo, yang disampaikan oleh Arifin Rigo SPD, Kepala SD Impres Mulilo, sebagai program sekolah penggerak angkatan 2. Adapun judul materi yang disajikan ini adalah Gerak Bersama Membumikan Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka di Tanah Buli dalam memperingati Hardiknas 2 Mei 2023 tingkat Gugus 3 Mulilo, Kecamatan Wolowaro, ND, NTT. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar yaitu salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berkreasi bagi guru dan siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka belajar yaitu memerdekakan manusia, khususnya dalam hal pendidikan. Merdeka atas diri sendiri, minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Merdeka belajar dapat juga diartikan bebas belajar apa saja, di mana saja dan kapan saja, tanpa terikat pada waktu dan ruang. Mereka belajar bebas mengatur belajarnya sendiri. Menurut Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim, Merdeka Belajar merupakan konsep pengembangan pendidikan di mana seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi agen perubahan, baik keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia industri maupun masyarakat. Apa tujuan Merdeka Belajar? Merdeka Belajar bertujuan untuk menggali potensi terpesat dari para guru di sekolah dan murid dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Merdeka Belajar dalam Kurikulum Merdeka adalah pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum di mana pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Mengapa kita perlu kurikulum merdeka? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran, learning crisis yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang begitu curam di antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin diperparah akibat merebaknya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah, Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Untuk level TK, pendekatan pembelajaran yang awalnya berbasis tema pada kurikulum 2013 berubah menjadi fokus literasi, buku yang digamari anak-anak pada kurikulum merdeka. Untuk level SD, pelajaran IPA dan IPS yang awalnya dipisah pada kurikulum 2013 dirubah untuk digabung menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, pada kurikulum merdeka sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Untuk level SMP,
pembelajaran informatika pada kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran pilihan, sementara di kurikulum Merdeka, mata pelajaran informatika sebagai mata pelajaran wajib. Untuk level SMA, di kurikulum 2013, siswa SMA masuk langsung memilih penjurusan, sementara di kurikulum Merdeka, siswa mengambil dan menentukan peminatan pada kelas 11 karena perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Beberapa karakter kurikulum Merdeka. Pertama, pembelajaran yang dirancang berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter, iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach and direct level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Dalam kurikulum Merdeka ada dua kewenangan. Kewenangan yang pertama adalah kewenangan pemerintah pusat, dan yang kedua kewenangan satuan pendidikan. Pemerintah pusat mempunyai 4 kewenangan, yaitu yang pertama membuat struktur kurikulum, yang kedua merumuskan profil pelajar Pancasila, yang ketiga merancang capaian pembelajaran, yang keempat memformulasikan prinsip pembelajaran dan asesmen. Sedangkan kewenangan satuan pendidikan adalah menganalisis dan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan yang disingkat KOSP atau KOSP. Dalam menyusun KOSP, satuan pendidikan harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisa konteks satuan pendidikan. Yang kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, rencana pembelajaran. Dan yang kelima, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, dan tentu lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Dalam kurikulum Merdeka, ada pembelajaran dengan pendekatan teaching and direct level atau TAL. Pengajaran dengan menggunakan pendekatan TAL adalah mengatur peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama, sehingga acuannya pada capaian pembelajaran, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. Beberapa tahap pelaksanaan kurikulum Merdeka yang harus dikuasai oleh guru. Seorang guru harus menguasai 3 tahap dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ketiga tahap itu adalah yang pertama, tahap asesmen. Yang kedua, tahapan perencanaan. Dan yang ketiga, tahapan pembelajaran. Tahapan asesmen dipergunakan untuk mengenal potensi, karakteristik, dan tingkat capaian kompetensi siswa. Dalam kurikulum Merdeka ada 3 jenis asesmen, yaitu of assessment, for assessment, dan as assessment. Tahap perencanaan, yaitu menyusun proses pembelajaran harus sesuai dengan data atau hasil asesmen, termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama dan juga menyusun pembelajaran yang sesuai dengan capaian ataupun tingkat kemampuan peserta didik yang merupakan pusat utama pembelajaran. Tahap pembelajaran, selama proses pembelajaran berlangsung, perlu dibuat adanya asesmen-asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran, dan juga melakukan proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran, biasanya dalam bentuk proyek. 6 dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan elemen-elemennya: akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dimensi yang kedua, berkebinekaan global dengan elemennya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dimensi yang ketiga adalah bergotong royong dengan elemennya berkolaborasi, kepedulian,
dan berbagi. Dimensi yang keempat adalah mandiri dengan elemennya pemahaman diri dan situasi, regulasi diri. Elemen berikutnya adalah bernalar kritis. Sekali lagi, dimensi yang berikutnya adalah bernalar kritis dengan elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dimensi yang terakhir adalah kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Pembelajaran project atau project basis learning merupakan pembelajaran di mana pemberian tugas kepada siswa yang harus diselesaikan dalam periode dan waktu tertentu, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyerahan produk. Yang ditekankan dalam kurikulum Merdeka ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila agar anak memiliki karakter-karakter yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila. Apa peran dan fungsi masyarakat atau orang tua? Peran dan fungsi masyarakat dan orang tua dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka adalah: yang pertama, bersama sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah dalam menyusun KOSP. Yang kedua, bersama sekolah menyusun AKAS dan pembiasaan-pembiasaan positif lainnya. Yang ketiga, bersama sekolah menyusun atau menentukan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, bersedia menjadi narasumber dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau pembelajaran lainnya bila diminta pihak sekolah. Menyediakan fasilitas handphone Android dan pulsa data bagi anak-anaknya. Mengawasi anaknya ketika mengoperasikan handphone, terutama di rumah. Mengakses dan kalau bisa menjadi pembimbing atau teman belajar anak dengan menggunakan buku paket yang disediakan Kemendikbudristek dalam buku.kemendikbud.go.id. Itulah materi yang dapat disampaikan pada sosialisasi kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar di gugus 3 Buliloo, Kecamatan Wulawaro, NTT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.